Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Untuk kali ini Ustazah akan jelaskan tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelumnya marilah kita bersama membaca basmalah dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di tema ini Ustazah akan jelaskan tentang menyebutkan kalimat penolakan pada teks, mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan, menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan, menyebutkan kalimat penolakan yang baik, menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana, dan mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Nah, tapi sebelumnya Ustazah seperti biasa akan bacakan tentang firman Allah yang artinya perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263 ya, 263. Maksudnya di sini adalah orang yang suka memberi maaf dan berkata baik, lemah lembut, itu akan jauh lebih mulia, lebih baik daripada orang yang sering bersedekah tetapi menyakitkan hati orang yang diberi sedekah. Maksudnya suka menghina orang yang diberi sedekah ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, baiklah kita mulai dengan kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah jawaban yang berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Jadi orang yang berikan kalimat penolakan itu karena diajak oleh seseorang melakukan perbuatan yang lain ya, seperti itu. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun, dengan yaitu menolak seseorang kita harus berbahasa dengan yang baik dan santun. Kemudian penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Nah, itu jika dalam penolakan, kalimat penolakan itu selalu ada kata maaf dan tidak. Nah, selanjutnya contoh kalimat penolakan pada percakapan. Nah, di sini ada terdiri dari percakapan Jonas dan Dedi. Jonas ya berkata, "Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya." Jawab Dedi, "Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua. Jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu." Jawab Dedi. Kemudian Jonas menimpali lagi, "Baiklah, tidak apa-apa Dedi." Nah, di antara percakapan keduanya ini antara Jonas dan Dedi, manakah kalimat penolakan pada percakapan? Ya, benar, yaitu pada Dedi. Dedi yang menjawab maaf Jonas dan tidak bisa. Itu kalimat penolakan Dedi karena menolak ajakan Jonas tadi apa? Ya, belajar bersama di rumah Dedi ya. Nah, kemudian yang berikutnya contoh kalimat penolakan pada teks. Nah, ini ada teksnya. Ustazah bacakan. "Hari Minggu besok, Dedi dan Made akan bermain sepeda di taman. Mereka ingin mengajak Jonas untuk ikut bermain sepeda." "Jonas, hari Minggu besok aku dan Made akan bermain sepeda di taman. Apakah kamu ingin ikut bermain?" tanya Dedi. "Iya, ayo ikut bermain bersama kami, Jonas," ajak Made. "Maaf Dedi, Jonas, aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa." Ya. Oh begitu, baiklah kalau begitu lain kali saja kita bermain sepeda bersama ya. Kirim salam untuk kakek ya, ucap Dedi. Nah, manakah kalimat penolakan di sini? Ya, "Maaf Dedi, Jonas, aku tidak bisa." Nah ya, sebenarnya di sini bukan di Jonas ya, tapi Made ya. Ini sebenarnya Made. Ya. Made ya. Nah, agak salah ya. Ini ya. Jadi kata maaf Dedi, Made ini ada yang mengucapkan adalah Jonas, yaitu yang memberikan penolakan ya. Menolak kenapa? Karena diajak main sepeda di taman ya, Nak ya. Terus kemudian juga kalimat penolakan tidak bisa ya, tidak ya itu. Nah, sampai di sini mengerti Nak? Alhamdulillah kalau mengerti. Bisa kita lanjutkan? Ya, alhamdulillah kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan.
Nah, maksud dari mengidentifikasi adalah menentukan atau menetapkan. Jadi yang dimaksud dengan mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan adalah menentukan atau menetapkan kalimat penolakan dalam teks percakapan. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Jadi dengan menggunakan kalimat penolakan yang baik itu sama saja kita menjaga kerukunan, ya, tidak bermusuhan. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh mengidentifikasi kalimat penolakan dan percakapan. Di sini ada percakapan tentang kerja bakti antara Pak RT dan warga, ya. Pak RT, Pak Rudi dan Pak Tony hari Minggu ini akan diadakan kerja bakti. Apakah Pak Rudi dan Pak Tony bisa hadir? Kata Pak RT. Kemudian Pak Rudi menjawab, iya Pak RT, saya dapat mengikuti kerja bakti. Kemudian Pak Tony menjawab, maaf Pak RT dan Pak Rudi, saya tidak dapat ikut kerja bakti karena saya akan menengok kerabat yang sedang sakit di luar kota. Nah, kemudian Pak RT menjawab lagi, tidak apa-apa Pak Tony, akan tetapi jika ada kerja bakti lagi, Pak Tony dapat hadir ya. Itu jawaban Pak RT yang mengizinkan Pak Tony tidak bisa hadir, tetapi menekankan bahwa kalau suatu hari nanti ada kerja bakti diharapkan bisa hadir. Kemudian Pak Tony juga menjawab, baik Pak RT. Nah, di sini jadi kalimat penolakannya ada pada siapa? Ya, pada Pak Tony yang menolak untuk bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan di luar kota, ya. Nah, mengerti nak? Alhamdulillah kalau mengerti, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Nah, hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat pada penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Jadi selalu berkata yang lemah lembut, ya nak, ya, yang baik. Nah, contoh kalimat penolakan ini ada dua, ya. Kalimat penolakan yang satunya penolakan yang menjaga kerukunan, yaitu Bu RT dan Pak Iwan. Bu RT, silakan kuenya dicicipi, Pak Iwan, ya. Di sini maksudnya, terima kasih Bu, saya masih kenyang, kata Pak Iwan. Nah, ini percakapannya dengan kalimat penolakan yang baik. Sementara yang tidak baik ini tidak menjaga kerukunan antara Putri dan Indah. Putri, ini kue untukmu. Itu dia, Putri menawarkan pada Indah, tapi Indah menjawabnya tidak mau, kuenya tidak enak. Nah, ini contoh dari penolakan yang tidak baik yang membuat bisa menjadi berbuat permusuhan. Sampai di sini mengerti, nak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ustazah akan contoh penolakan dengan kalimat sederhana. Nah, ini kalimat sederhana ini antara Fitri dan Dedi, ya. Fitri bertanya, Dedi menawarkan kepada Dedi, Dedi silakan ambil kue ini. Komang juga sudah mencobanya. Jadi Fitri memberikan kepada Dedi kue, ya, untuk mencicipi dan menjelaskan bahwa temannya yang lain udah mencoba. Kemudian Dewi menjawab, terima kasih Fitri, maaf aku masih kenyang sekarang. Jadi penolakan Dedi, dia menolak untuk diberikan kue tapi dengan bahasa yang baik dan menjelaskan alasannya. Nah, ini yang baik, ya nak, ya. Nah, kemudian yang terakhir, mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Nah, ini ada Rangrang si semut merah, ya. Rangrang dan teman-temannya selalu mencari makanan bersama. Suatu ketika Rangrang bosan bersama. Ia mencari makanan sendiri, ya, menemukan gula batu yang besar. Ia senang sekali, senangnya. Aku makan sendiri, kata Rangrang. Keesokan harinya teman-teman Rangrang datang. Hai Rangrang, bolehkah kami mencicipi gula batumu? Rangrang tidak memperdulikan teman-temannya. Aku tidak mau berbagi dengan kalian, nanti aku tidak kenyang. Teman-teman Rangrang merasa kecewa dengan sikap Rangrang ketika sedang menikmati gula batu. Ada seekor tapir, ketika sedang menikmati gula batu, ada seekor tapir hendak memangsa Rangrang dan teman-teman Rangrang pun membantunya. Rangrang merasa tidak enak dengan sikapnya. Rangrang pun berjanji akan memberi gula batunya. Aku tidak mau berbagi dengan kalian. Bisa diganti dengan bahasa yang baik. Maaf saya tidak bisa membaginya dengan kalian. Nah, itu bisa diganti, anaknya dirubah dengan yang baik. Jadi kalimat yang tidak baik tadi dicerita itu diganti dengan kalimat yang baik, ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, ya.
Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ustazah. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.